apakah mampu Onyx Pertiwi mendapatkan kemenangan perdana at least satu gamenya? Ataukah memang mereka tetap harus terpuruk di dasar grup B karena Diton bukan lawan yang mudah tentunya karena kita akan langsung terbang menuju ke Land of Down. Yap, match kedua game pertama. Apakah akan memecahkan lose streak mereka untuk Onyx Pertiwi atau Diton yang akan mengacak-ngacak klasemen kembali. So here we go to the Land of Down. Dan aku penasaran banget sih ngeliat gimana Nolan yang digadang-gadang sebagai assassin yang memang fast farming banget untuk di area jungle-nya. Head to head dengan Hanzo yang kali ini juga bisa dibilang ya udah bisa bersaing dengan entah itu Suyo atau bahkan Joy nih. Cepet ya. Cepet banget. Karena bisa dimakan kan. Instan kan langsung Instan. ya satu. Gak perlu Oh. dibantu itu yang enak banget gak. Kita kadang suka ngelihat mid atau goldnya. Iya. Kalau start dari lane gold itu ngebantuin kan untuk eksekusi terhadap orange buff atau purple buff. Tapi kalau udah ada Hanzo ya gak perlu dibantu aja. Tinggal dilahap semuanya dan talent emblemnya masih ada Swift dari Hanzo-nya CLTZ. Tetap build ke arah attack speed harusnya. Dan fokus ofensif nih kalau kita lihat set talent emblem dari Yipi. Membawa ke arah Master Assassin, membawa juga ke arah Fatal dengan emblem Assassin yang dibawakan. Tapi masalahnya sekarang di top lane Namira. Wah, ini sepertinya akan coba didapatkan first blood-nya meskipun ada cover yang baik dari Pou. Antisipasi dengan headbutt membuat pick off dari Diton Esports gagal dilakukan. Dan sejauh ini juga aku bisa bilang Serve dan juga CLTC masih dengan pattern yang sama. Bertemu di bagian atas dan mereka berdua masih di level yang sama juga. Masuk dengan Pinnacle Ninja CLTC. Melihat Pou yang sudah nggak bisa escape kembali. Kali ini didapatkan first blood di tangan CLTC. Ya dan ini kerugian banyak buat Onyx Pertiwi ya. Kayak dari Pou-nya hilang, flickernya juga ke trigger. Tapi kalau kita ngeliat ada 4 debut pick berarti ya ini draft anyar lagi nih bagi Onyx Pertiwi. Fracture masih belum cukup untuk bisa menumbangkan sosok dari Arnott yang punya flicker untuk kabur. Sementara setupnya langsung duluan loh dari Onyx Pertiwi. Iya, mereka percaya diri sih pastinya untuk coba mencetak ternyata objektif yang pertama masih ditangkap di lini bagian bawahnya. Tapi berhasil Save yang mendapatkan Retribution yang on point meskipun kali ini pertukarannya dengan Pou. Mencari target kedua, Neil terjebak dengan Curtain Skull, dikejar oleh Namira. Belum berhasil memang mengeksekusi Neil, tapi Save masih available. Dia masih loh bisa ngasih tekanan tadi ke tubuh asli dari CLTC. Again, salah satu kekuatan dari Save adalah Retribution-nya. Iya. Berkali-kali kalau kita ngeliat steal terhadap Lord. Dan bahkan kali ini Retribution-nya masih on point untuk bisa mendapatkan setidaknya objektif bagi Onyx Pertiwi. Walaupun balasan yang dilakukan oleh Diton juga cukup mengerikan. Mereka dapetin point kill, 3 point kill yang begitu mahal membuat dari goldnya sekarang dikendalikan oleh Diton juga. Karena kalau kita ngeliat, bahkan dari segi level dengan adanya Turtle yang memberikan sharing EXP, ini buat dari Yipi, levelnya di atas dari Norea loh. Wow, bisa ya. Untuk satu level di atas dari Granger yang notabene-nya dari early game pun punya power gitu. Untuk bisa fast clear, untuk bisa cepat mendapatkan XP dari gold tap di bagian bawah. Tapi di sisi lain juga pergerakan dari Onyx Pertiwi sekarang sudah menuju ke arah bagian bottom lane. Dan memang mereka sudah siap juga untuk memberikan cover nih ke arah Yipichu. Sejauh ini memang masih cukup aman untuk Yipichu, belum ada pick off yang dia terima. Serta sedikit demi sedikit Onyx Pertiwi sudah mulai mengejar ketertinggalan gold yang ada. Yap, masih belum ada point kill juga sebenarnya untuk Onyx Pertiwi sekarang. Cukup berhati-hati, lebih bermain reaktif aja kalau kita lihat ya selama 3 menit yang pertama. Dan Pinnacle Ninja, Retribution. Sudah mulai terasa sakit memang damage yang dihasilkan dan Abyssal Arrow yang connect karena Pou membuat pick off kembali diterima. Masuk CLTC seorang diri tapi backupan pun datang. Dan kali ini Livy masih bisa diselamatkan. Yes, karena ada backup dari Save-nya juga yang membuat akhirnya dari CLTZ harus mundur terlebih dahulu. Dan clear cepat yang dilakukan di arah bawah membuat bala bantuan untuk setup ke area turtle pun bisa dilakukan oleh Diton. Terutama kayak tadi bantuan dari Neil dengan Rado yang udah bisa langsung setup lagi ke arah turtle-nya. Ini tidak akan diberikan secara gratis lagi sih untuk set. Ini 5 player loh dari Diton yang ada di river atas. Dan sekarang memang masih beradu pukul dulu, tapi Rado menerima damage yang cukup untuk membuat dia mengaktifkan Revitalize. Mencoba untuk menghindar dari Pinnacle Ninja dan lini depan yang dituju. Reward berposisi diaktifkan, tapi Namira berhasil dieksekusi. Dan bahkan terjepit habis speed 3 member di sana. Nggak ada follow-up cepat, tapi saya masuk dengan satu fragment dan mendapatkan target termahal. 2 member hilang dari Diton Esports meskipun pertukaran juga ada. Double kill untuk CLTC. Yes, itu dia momentum dari heavy spin. Yang ternyata follow-up burst-nya itu bisa diberikan dari sosok Seth.
Ya mengakibatkan akhirnya ada 2 poin kill yang bisa ditabung oleh Onyx Pertiwi walaupun Diton langsung membayarkan hal tersebut dengan mendapatkan dari turtle-nya, dapetin poin kill balasan. Tapi ada space yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Yipichu untuk dapetin platingan di arah bottom lane. Dan itu tadi 4 lawan 5 loh, maksudnya masih bisa Onyx Pertiwi mengantisipasi mengantisipasi semua pressure yang diberikan di bagian turtle kedua. Kali ini Yipichu dalam ancaman memang dengan Ornot juga Neil yang bersiap di lini belakang. Pokingan dilakukan, Abyssal Arrow dihindari. Backupan pun datang dari Chef, tapi Pou mengetahui keberadaan dari Ornot dan Ornot berhasil didapatkan oleh Chef. Kali ini Neil masuk, mencoba untuk pull up dengan Wave Dragon-nya, tapi Chef masih bisa survive. Bahkan dia melarikan diri dari jangkauan 3 member Diton. Yes, dan Chef masih cukup lihai untuk bisa kabur. Sementara dibiarkan terlebih dahulu nih untuk CLTZ dapetin space di arah top lane, tapi sudah dijaga juga oleh sosok Namira yang tidak ngebuat akhirnya ada free space lagi untuk CLTZ. Skypiercer selesai untuk Norea. Harus lebih berwaspada lagi pastinya untuk Yipi. Karena kalau misalkan dalam keadaan HP low itu bisa langsung tereksekusi dengan cukup mudah. Secara modal juga sebenarnya Yipi udah punya Husk Claw. Langsung menuju ke arah satu buah Berserker's Fury nampaknya. Tapi respect banget nih dengan ada Tough Boots dan juga ada satu balutan armor defense physical di situ. Iya. Yang ngebuat dari Yipi secara Oh kali ini The Way of Dragon yang on point. Tepat ke arah Chef, tapi Chef memang benar-benar dihancurkan di sana. Membutuhkan 4 player dari Diton untuk bisa mengeksekusi Chef di bagian tengah. Namira kali ini mau nggak mau sudah mulai harus melakukan rotasinya. Memberikan space lagi untuk Yipichu di arah bagian atas. Dan dari segi gold ya, tadi aku lihat juga Yipichu dan Norea ini ada di angka yang sama sih. masih imbang lah ya. Iya. Berarti harapan dari Onyx Pertiwi adalah membawa ini ke arah late game. Oke. Sehingga dari Yipichu-nya punya power spike-nya juga. Tapi ini yang harus dilakukan Diton adalah pick off power yang sinkron banget dari tadi. Kita ngelihat membawa The Way of the Dragon, ditambah dengan Abyssal Arrow. Dan bahkan sekarang pencurian ke arah Orange Buff bukan dilakukan oleh CLTZ. Norea yang cukup free untuk bisa mendapatkan Orange Buff milik dari Chef. Ya itu keuntungan yang memang bisa didapatkan dengan gak adanya ya. Member dari Onyx Pertiwi di bagian bawah. Kali ini turtle yang ketiga coba di setup kembali. 5v5, gak bisa dihindari sepertinya. Dan apakah Yipichu udah siap nih untuk memberikan damage yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Onyx Pertiwi. Abyssal Arrow masih coba untuk dihindari begitu saja. Neil agak sedikit overcommit, tapi Namira lah yang dituju. Dan yap, satu Black Mist yang dibuka oleh CLTZ membuat Namira masih bisa menghindar dari Abyssal Arrow yang dikeluarkan terus-menerus oleh Ornot. Wah ini terornya banyak banget ya. Iya. Oh tapi Neil. Oke, membuka Revitalize, maju, The Way of Dragon ke arah yang salah. Avatar of Guardian dikeluarkan di dalam area Remote Manipulations. Membuat Rado sepertinya nggak mudah untuk escape. Turtle akan coba diambil, take over yang begitu mahal dari Chef. Wow, berhasil memukul mundur member dari Diton. Mereka mendapatkan banyak keuntungan, CLTZ maju kembali tapi damage dari Yipichu sangat menyakitkan membuat Pinnacle Ninja langsung menghilang. Yes, dan 2 turtle didapatkan oleh Onyx Pertiwi. Menjadi sebuah kesempatan lagi untuk bisa mereka mendapatkan nafas yang lebih panjang. Terutama melihat bagaimana adanya Retribution, setup, dan sekarang Onyx Pertiwi mendapatkan turret outer di arah tengah. Wow, mereka melakukan improve yang sangat baik, tapi kali ini Pou yang dituju dan itu dia kombinasi slow effect dan juga bisa row. Sangat-sangat sulit ya untuk bisa diantisipasi dan kalau kita lihat ya Diton kali ini memang ada di hampir 2000 gold di atas dari Onyx Pertiwi. Tapi Onyx Pertiwi secara objektif mereka masih banyak loh yang bisa didapatkan. Iya, dan tadi juga The Way of the Dragon yang ngincar karena Yipi thanks to Flicker ya. Yap, bagian atas masuk kembali Black Mist. Mungkin karena yang salah, tapi Livy dan juga Yipichu masih aman sejauh ini. Belum ada poin death yang mereka terima hingga di menit ke-9 loh. Yes, dan sejauh ini kalau kita lihat juga Diton nggak bisa yang terlalu mendominasi ya. Dalam keadaan ofensif harusnya teror-teror dari yang namanya Death Sonata, Abyssal Arrow ini cukup bisa dihindari dengan baik oleh Onyx Pertiwi. Mereka nggak yang terlalu tegang sekarang kayaknya. Udah kelihatan cukup bisa relax. Kalau kelihatan dari gameplaynya ya mereka melakukan improvement yang cukup baik loh. Iya itu benar-benar terlihat nyata ya di game pertama ini ya. Ini menarik banget karena lagi-lagi Diton kesulitan loh untuk bisa memegang kendali permainan. Meskipun pressure demi pressure dilakukan. Avatar of Guardian menangkap 2 heavy spin memang dibuka tapi nggak mampu menyelamatkan nyawa dari Pou dan juga Yipichu. Kali ini target ketiga ditangkap. Nggak bisa menjauh dari Pinnacle Ninja dan Namira memang mengaktifkan Vengeance tapi dirinya pun ikut dilumat habis. Chef? Triple kill
Tapi Chef dari lini belakang mengejar ke arah tubuh asli dari CLTG, digocek begitu saja. Dan Chef sepertinya akan menjadi korban terakhir dan wipe out tercipta di menit 9. Dan itu dia momentum dari Symphony of Skill yang dimiliki oleh Diton. The Wave, The Dragon yang di follow up dengan Avatar of Guardian. 3 target yang langsung terkena membuat akhirnya ini membuat dari Diton bisa mengamankan potensi untuk ngasih pressure lebih lagi. Dan tadi upaya dari Chef untuk mengincar ini belakang, nungguin tubuh asli dari CLTZ ternyata nggak berimpact cukup baik. Sampai akhirnya terlihat bagaimana Abyssal Row yang ngeganggu dan akhirnya Chef nggak bisa pulang. Dan wipe out yang diciptakan di tangan dari Diton membuat Lord free di arah bottom lane pun berhasil untuk dimunculkan. Secara itemization, Namira sekarang baru selesai dengan brute force-nya setelah ada War X juga. Dan ini sepertinya masih belum cukup sih untuk magic damage utility yang disumbangkan oleh Leafy. Hanya ada 1 buah glowing one aja, sehingga poke damage-nya masih belum terlalu terasa. Sakit ya damage-nya. Yang memang sekarang udah mulai sedikit demi sedikit terlihat dari Yipichu. Tapi lagi-lagi kalau kita ngebahas Hanzo, ini dengan reform yang ada ya, menurut aku malah ngebuat Hanzo tuh semakin jadi PR sih. Karena mau nggak mau, badan Pinnacle Ninja-nya harus dihabisin dulu. Dan siapapun harus follow up ke badan aslinya, baru bisa berjalan gitu pick off ke arah Hanzo. Karena kalau nggak gitu, nggak bisa nih untuk bisa nge-pick off Hanzo. Dan sekarang Lord memang berhasil diantisipasi, tapi mereka kehilangan best threat mid lane. Cukup agresif permainan dari Diton Esports lagi-lagi dengan Abyssal Arrow yang selalu mengudara. Menyulitkan sekali nih pergerakan dari Onyx Pertiwi masuk dengan Pinnacle Ninja. Dark Fist, itu dia Demon Fist yang dikeluarkan berhasil mengeksekusi Namira. Hanya berisikan 4 player Onyx Pertiwi, mampukah mereka menghentikan tekanan yang besar dari Diton Esports di menit 11 ini? Oke, masih cukup aman, masih bisa defend juga walaupun gold sekarang akan semakin bergulir lagi untuk Diton di angka 10.000 dengan pressure sekarang. Dan dari awal kita ngelihat dari Diton nggak segan-segan untuk makan frontlinernya, terutama dari Poe yang selalu menjadi targeting yang membuat akhirnya dirinya harus hilang untuk 6 kali. Waduh, ini kena Abyssal Arrow. Leafy memang masih bisa diselamatkan dengan flicker yang dia buka, tapi mereka kehilangan 3 base turret dan ini ancaman semakin besar lagi sih. Mereka nggak punya map control. Mereka nggak punya high ground yang kuat juga. Coba untuk mengejar Chef. Untungnya masih bisa menghindar. Tapi kalau sudah dilakukan, belum berbuah banyak. Namira terkena The Way of Dragon, follow up dari Rhapsody yang langsung menutup jalan dari Namira. Mencoba untuk mundur, tapi dikejar kembali oleh semua member dari Diton Esports. Dan Leafy pun gak bisa selamat, double untuk Norea. Iya, dengan adanya Sky Piercers yang aktif, efek dari Lethality juga yang akhirnya membuat dari Leafy tereksekusi tanpa adanya flicker. Tapi sekarang Diton coba memaksakan karena bagian base-nya, Seven dituju. Chef masih bisa mundur, heavy spin memang dibuka. Tapi sepertinya masih banyak minion yang mendekat dan sekarang menyisakan Chef seorang diri. Diton Esports hanya membutuhkan 12 menit. Game pertama mereka kuasai penuh. yes, dan the real satu momen